Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berkah melimpah, serta diberikan anugerah kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dianugerahi bulan Ramadan, bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan kita ibaratkan sebagai sebuah madrasah. Kita akan masuk ke dalam ruang belajarnya. Kita akan duduk di ruang tempat didiknya. Di sana akan banyak sekali pelajaran untuk pengendalian diri kita, untuk pengembangan jiwa, serta akan banyak sekali inspirasi-inspirasi bagi kehidupan kita. Salah satu pelajaran yang ada di bulan Ramadan adalah bagaimana kita meningkatkan rasa syukur kita. Sebagaimana pada hakikatnya manusia, dia akan terbiasa dengan sesuatu yang biasa dia lihat, sesuatu yang biasa dia lakukan, sesuatu yang biasa dia kerjakan. Ketika kita sudah terbiasa untuk mendapatkan minum air putih 1 gelas dalam waktu kapanpun, di bulan puasa kita diajarkan untuk ketika ingin minum 1 gelas air putih, kita menunggu berjam-jam. Artinya bulan Ramadan ini mencoba kita untuk meriset, untuk mengatur ulang kehidupan kita, untuk memandang bahwa segelas air putih merupakan sebuah anugerah yang besar. Dari situ maka kita akan diajarkan tentang rasa syukur. Imam Majduddin Fairuzabadi menyampaikan bahwa cara bersyukur paling tidak ada 3. Sebagaimana beliau katakan, asyukru ala salasati adrabin. Syukur dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu syukrun bil qalbi. Bagaimana syukrun bil qalbi atau syukur dengan hati itu? Yaitu dengan tasawwurun ni'mah atau memvisualisasikan nikmat. Bagaimana kita memandang bahwa nikmat yang kita dapatkan, nikmat kesehatan, nikmat bisa menghirup oksigen, bisa mendapatkan air kapanpun tanpa ada batas, itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Saba ayat 13, di situ ada percakapan antara Nabi Daud dengan Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat wa'malu ala Dawud syukra, di situ yang artinya i'malu ala Dawud syukra, bekerjalah wahai keluarga Daud syukra, sebagai bentuk rasa syukur. Nabi Daud bertanya kepada Allah, Kaif ashkuruka, bagaimana aku bersyukur kepadamu ya Rabb? Wa syukru ni'matum minka, padahal syukur itu merupakan nikmat juga yang engkau berikan. Kemudian Allah menjawab, qala al-ana, sekarang syakartani, kamu telah bersyukur kepadaku. Hina alimta, ketika engkau faham, ketika engkau tahu
asyukru minni. Syukur merupakan nikmat dariku. Di situ merupakan konklusi kesimpulan bahwa cara kita bersyukur dengan hati adalah menyatakan bahwa dalam hati kita meyakini bahwa segala sesuatu nikmat itu datangnya dari Allah. Yang kedua, Imam Fairuzabadi menyatakan syukrun bil lisan, yaitu syukur dengan lisan. Apa itu syukur bil lisan? Yaitu atsana'u 'alal mun'im, memuji kepada zat yang telah memberikan kenikmatan. Siapa zat yang telah memberikan kenikmatan itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya semua nikmat yang kita dapatkan berasal dari Allah. Maka lisan kita ucapkan, kita gunakan untuk zikir kepadanya dengan membaca alhamdulillah, membaca tahmid, membaca tasbih, membaca istighfar, dan membaca Al-Quran sebagai bagian dari syukrun bil lisan. Yang ketiga yaitu syukrun bisairil jawarih, yaitu rasa syukur yang diungkapkan dengan seluruh anggota badan kita. Kita ingin katakan bahwa anggota badan kita terdiri dari dua hal, yaitu anggota badan jasmani. Bagaimana jasmani kita pergunakan untuk hal-hal yang positif. Bagaimana ruhani kita, yang kedua bagaimana ruhani kita pergunakan untuk juga hal-hal yang positif, untuk berbagi kepada yang lain, untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Itu merupakan bagian dari syukrun bisairil jawarih. Akhirnya, bagaimana bulan Ramadan ini bisa meningkatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita menjadi bagian dari yang disebutkan Allah dalam surat Saba ayat 13, yaitu wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit sekali hamba-hambaku yang senantiasa bersyukur. Itu saja dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.